lo semua semoga sehat dan bahagia selalu. Tidak sedikit bahkan hampir setiap orang merasa kurang pada dirinya, baik secara fisik maupun psikis. Apakah Anda salah satunya? Merasa kurang cerdas contohnya. Tapi banyak lo yang sok cerdas alias tong kosong nyaring bunyinya. Plus lagi. Plus suka ngegas. Plus kagak punya malu. Kalau saya sih biasa-biasa aja. SNI lah. Banyak orang yang ingin menjadi cerdas bahkan jenius. Tidak sedikit orang tua yang sangat berharap anak-anaknya menjadi orang yang cerdas dan pintar di sekolah. Tentu dengan harapan untuk menjadi orang yang sukses dan berguna bagi dunia. Namun tidak sedikit anak yang hanya biasa-biasa saja dalam urusan pendidikan. Sebagian tergolong tidak cukup berprestasi di bangku pendidikan. Kurang berprestasi di sekolah bukan berarti anak tersebut tidak pintar. Mungkin saja karena berada pada sistem pendidikan yang tidak tepat bagi si anak. Atau mungkin anak tersebut tidak benar-benar berprestasi dalam dunia pendidikan, namun berbakat pada hal lain atau bidang lain di luar hal-hal dalam pendidikan formal. Seperti bakat menjadi seorang pemain musik, penyanyi, bintang film, editor, atlet, hacker, chef, YouTuber, seniman dan lain sebagainya. Sebagian besar orang berpendapat bahwa orang yang sangat luar biasa pintar dalam dunia pendidikan adalah orang yang jenius. Lalu bagaimana dengan orang yang luar biasa pada bidang lain di luar dunia pendidikan? Tidak sedikit yang tidak menganggap orang tersebut tidak jenius. Karena seringkali kata jenius telah dikultuskan hanya pada bidang pendidikan formal. Atau bahkan hanya sebatas pada skor IQ Intelligence Quotient. Sedangkan menurut KBBI jenius adalah berkemampuan atau berbakat luar biasa dalam berpikir dan mencipta. So ketika rapot Anda merah namun Anda sangat-sangat luar biasa dalam dunia seni, musik, atau Anda sangat-sangat luar biasa dan pro-nya pro dalam bermain game, atau membuat suatu karya apapun dan hal lainnya, Anda adalah jenius. Berbicara soal jenius, di sisi lain ada beberapa orang yang dianggap masuk dalam kategori pengidap autis. Tapi di sisi lain juga dianggap masuk dalam kategori jenius secara bersamaan. Bingung ya? Autisme adalah sebuah spektrum yang menggambarkan berbagai jenis gangguan pada perkembangan otak. Karena cakupannya sangat luas, setiap orang yang mengidap autisme akan menunjukkan gejala yang berbeda-beda pula. Menurut KBBI, autisme adalah gangguan perkembangan pada anak yang berakibat tidak dapat berkomunikasi dan tidak dapat mengekspresikan perasaan dan keinginannya, sehingga perilaku hubungan dengan orang lain terganggu. Lalu bagaimana dengan orang yang dianggap autis tapi juga jenius? Dalam dunia ilmiah orang-orang kondisi seperti ini biasa masuk dalam kategori sindrom Savant. Sindrom Savant atau yang dikenal sebagai Wise Syndrome adalah kondisi langka di mana terdapat hubungan antara berbagai gangguan perkembangan umum dan adanya kemampuan atau bakat yang luar biasa.
Selain autisme, pada beberapa kasus orang dengan penderita cedera otak juga sering mengalami sindrom Savant. Berdasarkan hasil riset 1 dari 10 orang dengan spektrum autis mengalami sindrom Savant dengan tingkatan yang berbeda. Orang-orang dengan sindrom Savant biasanya memiliki kemampuan spesifik seputar daya ingat, musik, seni menggambar, melukis atau memahat dan matematika. Dari uraian tadi, lalu apa yang menyebabkan seorang yang didiagnosa autisme masuk dalam kategori sindrom Savant? Mengutip dari laman Hello Sehat, para peneliti sepakat bahwa beberapa faktor berikut menjadi alasan mengapa banyak orang dengan autisme memiliki tingkat kecerdasan yang mengagumkan. 1. Konsentrasi yang sangat tinggi. Tak seperti kebanyakan orang, mereka yang berada dalam spektrum autisme mampu menjaga fokus dan konsentrasi yang tinggi terhadap satu hal tertentu. Namun mereka memang kadang kesulitan membagi konsentrasi untuk banyak hal sekaligus. 2. Daya ingat yang tajam, bisa dengan mudah mengingat hal-hal yang pernah ditemuinya. 3. Memerhatikan sesuatu lebih detail. 4. Lebih mengandalkan logika daripada emosi. Orang dengan autisme lebih memilih untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang logis dan objektif dalam membuat keputusan penting. Berikut beberapa kisah orang-orang yang didiagnosa masuk dalam kategori sindrom Savant. Daniel Tammet. Daniel Tammet dilahirkan di London pada tahun 1979. Daniel adalah anak tertua dari 9 bersaudara. Ibunya menceritakan bagaimana tidak mudahnya merawat Daniel kecil. Bagaimana Daniel membenturkan kepalanya ke dinding, menjerit dan menangis terus-menerus. Dia tidak tahu dia menderita autisme sampai ketika dia berusia 25 tahun. Pada tahun 2004 dia memecahkan rekor baru di Eropa untuk mengingat titik desimal terjauh. Dia dapat mengingat 22.514 digit angka yang dibacakan selama 5 jam 9 menit. Daniel tidak butuh menghafalkan dengan keras. Seluruh angka itu seolah langsung masuk dan terekam di dalam otaknya. Daniel mampu mempelajari dengan fasih 10 bahasa pada tahun 2005. Dia mengambil bagian dalam sebuah film dokumenter berjudul The Boy with the Incredible Brain. Ketika pembuatan film sedang berlangsung, para kru menantang Daniel untuk belajar berbicara bahasa Islandia, bahasa yang terkenal sulit. Dia menerima tantangan itu. Hanya 1 minggu kemudian dia mengejutkan penonton ketika dia bisa berbicara dengan presenter lokal di TV Islandia secara langsung. Dia melanjutkan untuk menciptakan bahasanya sendiri, Manti, yang sejauh ini terdiri dari sekitar 1000 kata. Daniel merilis buku pertamanya pada tahun 2006, sebuah memoir berjudul Born on a Blue Day. Dia kemudian menulis 2 buku lagi, Merangkul Langit Lebar dan Berpikir Dalam Warna. Ketiga buku menjadi bestseller dan telah diterbitkan dalam 20 bahasa. Berikutnya ada Stephen Wiltshire. Stephen Wiltshire dilahirkan di London, Inggris pada tahun 1974. Didiagnosis dengan autisme pada usia 3 tahun.
dan baru mampu mengucapkan kata pertamanya pada usia 5 tahun. Pada usia 5 tahun, Wiltshire dikirim ke sekolah Queen's Mill di London, di mana dia menyatakan minatnya dalam menggambar. Stephen Wiltshire adalah salah satu seniman Inggris paling terkenal dan pelukis ternama yang dikenal di seluruh dunia. Dianugerahi MB Most Excellent Order dari Kerajaan Inggris atas kontribusinya dalam dunia seni pada tahun 2006. Wiltshire dapat melihat subjek cuma sekali dan kemudian menggambarnya dengan akurat dan sangat detail. Ia menghasilkan gambar detail 4 mil persegi kota London. Setelah naik helikopter di atas kota itu, gambar 19 kaki panjangnya dari 305 mil persegi di New York City. Setelah melihat kota tersebut dari helikopter selama 20 menit, buku-buku awal Wiltshire termasuk Drawing 1987, City 1989, Floating City 1991, dan Stephen Wiltshire's American Dream 1993. Dia juga disebut sebagai manusia super dengan nama Human Camera. Selanjutnya, Kim Peek. Kim Peek adalah orang Amerika yang cakap, dikenal sebagai Mega Savant. Peek lahir di Salt Lake City pada tahun 1951 dengan kepala besar yang tidak normal dan menunjukkan kesulitan perkembangan sejak usia sangat dini. Dia tidak bisa berjalan sampai usia 4 tahun, dan bahkan dengan gaya berjalan yang aneh. Dia tidak bisa mengancingkan bajunya sendiri, dan memiliki banyak kesulitan dengan keterampilan motorik. Ketika mendaftar di sekolah, ia dikeluarkan setelah 1 hari karena mengganggu kelas. Menurut sebuah artikel di surat kabar The Times, ia dapat secara akurat mengingat isi buku setidaknya 12.000 buku. Ia dapat membaca dengan cepat apapun yang ada di depannya, dan dapat membaca kedua halaman dari buku terbuka sekaligus. Karena ia dapat dengan cepat menyerap banyak informasi dan mengingatnya saat diperlukan. Kondisinya membuatnya menjadi ensiklopedia hidup dan GPS berjalan. Film Rain Man terinspirasi dari dirinya. Nama-nama di atas adalah contoh orang yang dianggap memiliki sindrom Savant. Dan banyak contoh lainnya seperti Wolfgang Amadeus Mozart, komposer hebat dunia, yang menyusun lebih dari 600 karya. Dr. Temple Grandin yang merupakan profesor ilmu hewan di Universitas Colorado, dan seorang juru bicara autisme. Ia bisu hingga usia 1,5 tahun dan didiagnosis mengidap autisme. Akhirnya ia dapat berbicara setelah diterapi. Sir Anthony Hopkins merupakan bintang peraih Oscar. Satoshi Tajiri, pencipta game Pokemon. Anthony Lani merupakan pemain basket yang berhasil memenangkan kejuaraan pada tahun 2000. Vernon Smith merupakan seorang profesor ekonomi yang pernah meraih hadiah Nobel dalam ilmu ekonomi pada 2002 silam. Albert Einstein yang walaupun masih terjadi perdebatan apakah dia benar-benar pengidap autisme juga, namun dari beberapa ciri autisme terdapat pada dirinya, dan banyak orang terkenal di dunia lainnya. Walaupun ukuran normal bagi orang-orang itu relatif dan sulit didefinisikan dengan tepat dan seragam,
Kita tentu bisa memahami arti seorang yang normal secara fisik maupun psikis seseorang menurut ukuran umum di masyarakat. Tapi tahukah Anda, tidak ada seorang pun yang benar-benar normal menurut standar mata manusia. So, mungkin perspektif kita terhadap standar normal tersebut yang perlu dirubah. Karena setiap orang pasti memiliki kekurangan, dan di balik kekurangannya pasti ada kelebihan. Karena itu berfokuslah pada kelebihan atau potensi yang Anda miliki. Jika Anda merasa tidak memiliki potensi, ingatlah bahwa Anda hanya belum menemukannya dan mengasahnya saja. Demikian sekilas informasi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan video selanjutnya ya. Bagi saya, tidak cerdas ataupun jenius hanyalah sebatas definisi dalam kata. Saya ulangi, hanya sebatas definisi dalam kata. Kita semua sama dalam ukuran manusia, dengan ragam kekurangan dan kelebihan masing-masing yang berbeda satu sama lain.